Ya intinya begini, burung di langit aja dapat makan. Oke. Burung di langit dapat makan. Lu anak manusia masa lu nggak bisa? Gue bukan orang yang religius ya. Iya, iya, Cuma iya. waktu itu gue men-trigger gue, tak. Masuk. Oke. Gua S1, gua nyari makan sendiri 2 juta di luar, masa gua nggak bisa? Bener sih. Hah? Masuk akal. Cuma 2 juta, masa gua nggak bisa? Iya. Tek. Oke, halo semangat pagi para pejuang impian di seluruh Selamat Indonesia. pagi. Kali ini saya dengan Stephen Adi. Ya ini tuh kalau teman-teman pernah lihat kisah saya pernah cerita, pernah dulu pas pindahan tuh pernah yang bantuin saya pas kuliah pindahan. Nah itu orangnya. Pernah diceritain nggak? Pernah gue cerita. Oh, berarti ingat ya? Ingat dong. Jadi pas gue pindah rumah, pindah kontrakan, Iya. nggak ada tukang kan? Iya. Kan gue sendirian cowok kan, gue Iya. punya teman, nah ini yang bantuin gue. Ini sahabat gue pas kuliah, sahabat gue dari dulu susah makan waktu bareng. Ya. Apa namanya? Godain cewek bareng, gak ada yang mau. Iya, iya. Kayak anak teknik nih, teman dan hari ini suksesnya artinya adalah Stephen ini namanya Stephen Adi. Beliau ini adalah CEO dari PT Imbago Construction. Ya, Ya, Imbago. Imbago Ya, Construction. Imbago. Ya. Ya kan? CEO-nya pemilik perusahaan, bangun usaha udah kapan sih mulainya? Kalau usaha sendiri itu mulai 2011 kan ya. 2011. Sebelum merintis, tapi kalau sampai mendirikan PT 2015, 2014, 2015. 11 mulainya, tapi PT 15. 11 mulai merintis. Ya. PT kita mulai 2014 atau 15 gitu loh. Dan hari ini Stephen ini keren banget lah, oke banget karena banyak banget proyeknya banyak. Ya kan tadi di awal kan udah kita lihat tuh syuting proyek Stephen itu main di area Kota Serpong ya. Ya, Bangun rumah, HRS building. Ini proyek kemana? Yang itu? itu tuh Yang lagi dibangun itu? Iya, JHL Galeri. Oke. Ini yang udah jadi JHL Slider. Ini juga salah satu proyek lu juga? Iya, ini yang pertama nih, ini apartemen nih. Ini proyek lu juga nih? Iya, Apa nih? ini apartemen Karstens. Oh, oke. Pokoknya keren banget untuk bisa. Karena kita tahu sama-sama mulai dari nol, kita tahu bener-bener dulu makan wartegnya bareng, naik motor bareng, ya kan. Gua jam 3 pagi ban gua kempes yang tolongin gua. itu sih jam 12 malam itu, tapi gua waktu itu lagi telepon-teleponan lah, Telepon, lagi hot-hotnya gitu kan. Telepon-teleponan, ditelepon sama teman kita ini si, so panggilnya Anyen ya. Ya. Nah, Anyen. Panggilan sayang di kampus Anyen ya. Jam 12 malam dia telepon, ini intermezzo sedikit lah ya. Iya. Jam 12 malam telepon, tolongin dong, ban gua kempes dari rumah si Geo waktu itu. Iya. Gue di depan ini Kalijodo. Wah, Kalijodo waktu itu masih serem kan? Serem, iya bener. Udah, kan lu tunggu situ. Depan lu tuh kantor polisi. Dia bingung kantor polisi di mana? Persis depan kantor polisi di situ, dia bingung. Bang. Dia telepon. Wah, orang lagi asik-asik telepon, lagi asik-asik ini udah cepet-cepet santai aja kita jalan kan, sambil telepon sebentar dulu, habis itu jalan ngebut. Wah, kayaknya kecepetan nih, isi bensin dulu. Ya nunggu dia dulu lama. Itu sampai jam 1 ya kalau nggak salah ya? Nyampe ke lokasi situ jam 1, dari Kalijodo dorong sampai mau ke, enggak, cari-cari dulu. Itu gua masuk kontak lu waktu itu ya? Masih masih ya? Masih waktu itu ya, Masih di gang, kan? udah di gang. Muter-muter. Udah di gang gimana sih? Masih di gang dong, kok udah di gang? Kan waktu itu dulu pindah yang Kan sebelumnya gang ke gang juga, pindahnya kan ya gitu situ aja. saya juga. Ya udah putar cari bannya, kempes, nggak ada yang bisa. Waktu itu Dorong kan? dorong dari Kalijodo, dorong sampai ke depan Indosiar. Anget ya, 2009 kan? 2008. Kita keluar 2004. 2008 mungkin. 2008 ya. 2008 mungkin ya. Jadi ini tuh saksi banget nih, Stephen ini saksi banget hidup saya dulu seperti apa. Dan
Pas habis nganterin dia pulang ini, pas gua pulang hujan gede, habis pas aku ini. Apa itu namanya baik, ya kan? Jadi dikenang satu hari. Cerita lucu kan, cerita lucu kan. Oke, jadi Stephen ini seperti itu, pengusaha yang saya pribadi dari kacamata saya lihat sukses dan nggak gampang loh. Ya, oke, pertama, Pen, Ya. lu lagi sibuk apa sekarang? Lagi pandemi nih sekarang. Usaha di mana? Sekarang ini beruntung ya, maksudnya dalam arti beruntung banyak teman-teman yang kesian juga proyeknya di stop. Dan kebetulan di sini proyeknya bisa kita jaga. Ada beberapa proyek di sini yang high-rise building itu berjalan. Oke. Tadi ada JHL Galeri, hotel, ada apartemen Carstens, dan di sini ada gedung dekat sini, ada gedung Alto 10 lantai. Ada yang satu stop, itu rumah mewah di stop, tapi udah koordinasi. Tapi mayoritas jalan. Beruntung jalan, karena kan kalau kita itu dibilang konsultan yang bergerak di bidang jasa kan, jasa. Jadi lu ngapain sih kerjanya? Sibuknya apa sih? Jadi itu construction management. Kalau kita istilahnya manajemen konstruksi. Menkon, kuliahnya ya. Oke, terus? Manajemen konstruksi. Itu tuh owner itu ingin mendirikan suatu bangunan. Oke. Owner itu mempunyai keterbatasan kalau dia tidak mengerti di bidang konstruksi ya, keterbatasan. Dia hire-lah secara profesional orang yang mengerti untuk mengawal dia dari teknis dari awal sampai akhir. Oke. Nah, dari awal teknis itu panjang, dari proses desain. Jadi dari awal banget? Awal banget. Okay. Memang beberapa tahapan, ada beberapa owner yang, gue cuma mau ngambil jasa lu di bidang desain aja awal. Oke, gue hanya mau ngambil jasa lu di bidang konstruksi. Atau di pada finishing saat, nanti? Pada saat konstruksi. Masa konstruksi bangunnya aja. Jadi lo nggak ikutan desain? Nggak ikutan desain. Jadi tergantung. Proses desain itu sudah lengkap baru kita jalankan. Okay. Gitu. Jadi kita itu mengawal owner. Benar-benar owner itu kan pakai kontraktor banyak. Iya pasti dong. Nah itu headnya kita. Oke. Dari time schedule apa sebenarnya kita yang kontrol. Ya bisa dibilang kita kontraktor juga gitu loh. Tapi kita nggak kelola. Bukan yang kerja tapi lu pengawas manajemennya. Kita nggak turun langsung ke cari tukang ya enggak. Iya. Tapi kita mengontrol. Oke ini lu harus selesai. Supaya ini on schedule, supaya ini bagus, kualitasnya sesuai. Kalau situ itu kompleks. Situ tuh kompleks begini, besi, cara pemasangan tahu sendiri dong. Susah, kuliahnya susah bro. Pemasangan berapa panjangnya apa segala macam itu nggak sembarangan. Iya, Cara pasti. pemasangan tekuk besinya itu nggak sembarangan. Benar. Lalu mengawasi itu supaya sesuai di lapangan, sesuai demand berarti. Yes, jadi kita benar-benar di hire secara profesional oleh owner. Jadi kita membayar kembali owner itu dengan jasa kita yang profesional. Oke, jadi let's say misal one day gue pengen bikin DBL Tower. Oke. Gue kontak lu bisa? Bisa. Oh siap. Nah, bisa dong harus. Udah tahu kayaknya bener lagi nih. Amin ya kan? Iya. Jadi kayak gitu ya. Jadi lu bisa dari nol atau setengah-setengah terserah sesuai owner maunya gimana. Tapi biasanya kalau di bidang manajemen Lu harus beli apa rumah juga bisa? Kalau rumah sebenarnya gini, gue punya 2 PT. Yang satu dulu gue pertama kali mendirikan yang tahun 2015 itu kontraktor. Nah, gue lihat di Gading Serpong. Kontraktor berarti bangun rumah gitu? Iya, tapi gue nggak banyak bangun rumah, tapi gue menrenov rumah. Oke. Nah, karena klaster kan. Iya. Jadi kayak di belakang dipanjangin, kayak gitu. tambah bangunan. Isi dalam rumahnya itu. Oke. Tapi berarti interior design juga? iya. Oke. Iya. Tapi berkembangnya waktu tahun 2015 itu muncullah berkembang nih manajemen konstruksi. Itu yang tadi lu bilang tadi. Akhirnya gue memantapkan itu, oke kita di sini juga malah lebih berkembang PT yang baru tadi itu, iya, yang Menkon tadi itu. Manajemen konstruksi malah lebih berkembang. Cuan lebih dari itu ya? Kalau konsultan itu agak ini ya, karena kan kita durasi proyek, misalkan dalam 2 tahun. Oh oke. Kita ngitung durasi proyek 2 tahun, kita kan sebagai karyawan loh. Iya. Ada. Tapi kalau dengan swasta, kita agak nggak bisa mematok 2 tahun. Lebih dari 2 tahunnya siapa yang bayar? Oh oke. Kalau pemerintah ya jelas. Swasta. Ini swasta itu kita benar-benar harus mengatur durasi proyeknya. Tapi kan owner kan bisa maunya. Oh, gue belum puas yang di sini nih, gue belum puas ini, gue mau ekspansi. Ya itu tergantung negosiasi kita ke owner lah. Oke. Beruntung owner yang beruntung atau cukup beruntung owner yang selama ini bekerja sama gua
cukup baik lah. Komunikasinya fair, jalan fair. ya, enak Artinya gitu ya. artinya fair. Kita kerja A gitu Iya. gitu loh. Itu udah cukup fair ya. Suka dukanya apa Pak, selama ini? Berarti lu 9 tahun ya per hari ini ya, 2020 ya? Kurang lebih ya. 9 tahun ya. Suka dukanya apa? Dukanya wah awal-awal itu. Gimana? Tahun 2009 baru lulus. Lu nggak mau lulus, harusnya lu bisa lulus. Gua tahu. Lu tinggal satu mata kuliah beton dan skripsi yang lu nggak mau selesai. Gua tahu banget itu. Lu berjuang dengan dunia lu sendiri. Oke. Nah, gua tahun 2009 itu lulus. Oke. Senior kita yang bantuin, Hardi dan Alvin waktu itu. Bantuin lu? Maksudnya, lu belum dapat kerja, lu bantuin gua dulu deh Pan. Ya artinya dia sebenarnya mau ngebantu gua. Dia kurang lebih 1,5 bulan. Gua bantuin dia, akhirnya gua dapat kerjaan di developer. Oh jadi lu nggak langsung kerja? Nggak langsung kerja, nggak langsung bisnis? Nggak langsung bisnis. Lulus, kerja dulu sempet? Sempet kerja dulu, karena gua nggak punya duit apa-apa. Oke. Sama sekali gua nggak punya duit apa-apa. Oh ya? Waktu kuliah tuh gua selesai kuliah tetap nggak mungkin apa-apa. Waktu kuliah aja gua duitnya susah, Iya bener. orang tua jauh. Iya. Apa di mana? Bali. Nyokap gua pindah ke Bali waktu itu. Iya. Cuma jalan toko biasa kan. Susah. Ketika gua kuliah gua nggak mungkin dong minta duit lagi. Iya. Itu udah prinsip. Bener. Selesai. Kuliah selesai masa masih minta Tugas duit? orang tua selesai. Iya. Terus Pasti betul. Nah, dari situ gua kerja di developer. Ketemu anak mami, Robi. Good. Teman kita. Iya, iya. Situ. Akhirnya Ketemu di tempat kerja itu? itu Oke. tempat kerja di situ. Gak punya duit. Sama sekali gak punya duit. Si Robi bilang, pinjam gue gope dong. Oh, ya? Awal masuk kerja. Pernah minjem duit? Gope. Ntar kalau gajian lu ganti. Sampai segitu? Iya. Oh ya? Ya udah pakai dulu kan. Untuk menyambung hidup Iya, iya, untuk sekedar makan berarti ya? Sekedar makan. Makan bensin berarti dia Iya. cuma operasional aja berarti kan? Kerja gua harus jam 8 harus masuk. Oke. Jam 8 emang stuck, semenit tek, potong uang makan. Oh ya? Iya. Jam 5 baru pulang. Iya. Jam 5 baru pulang. Gaji waktu itu sekitar 2 juta. 2 juta? 2 juta. Gue S1 2 juta, gue mikir, aduh gila gue mikir. Tapi gue mencoba, oke deh gue punya tabungan dulu. Iya, punya duit dulu lah. Ya, Iya. gitu. Sampai nol kan gimana? Nggak mungkin. Akhirnya gue nggak nyampe 11 bulan lah. Waktu itu gue, memang ada orang kantor senior waktu itu. Dia bilang, wah gue kalau masih muda kan, gue mau usaha sendiri. Lu usia 23 waktu itu ya? 23. Gue mau usaha sendiri. Tapi dulu beda sih sama sekarang. Dulu uang makan bisa beli susu anak, sekarang kan beda. Tapi gue kalau masih muda kayak lu nih, gue berani. Usaha sendiri. Terus dia ngambil beberapa kutipan dari Bible lah. Apa tuh yang lain? Ya intinya begini, burung di langit aja dapat makan. Oke. Burung di langit dapat makan. Lu anak manusia masih lu nggak bisa. Gue bukan orang yang religius ya. Iya, iya, Cuma iya. waktu itu gue men-trigger gue, tak. Masuk. Oke. Ya. Gua S1, gua nyari makan sendiri 2 juta di luar, masa gua nggak bisa? Bener sih. Hah? Masuk akal. 2 juta, masa gua nggak bisa? Iya. Tek. Hari itu, mungkin selang beberapa hari gua ngajuin surat resign. Abis tuh ngomongin itu? Iya. Nekat. Lu punya tabungan berapa waktu itu? Gak punya, ya di bawah 10 juta waktu itu. Oh jadi dari kerja tuh sempat nabung-nabung lah. Betul Waktu hemat itu banget ya? gua cukup baik performa gua pernah sempat ditambahin lah. Oh, oke. Sama bos gua cukup baik performa. Sebenarnya gua yang ditahan, cuma tapi gua waktu itu gua pakai kaskus jam itu karena gua ngawasin tiang pancang perumahan. Aku mikir gimana ya, oke kok gua masukin kaskus buat tiang pancang. Oke. Jasa pemasangan pancang yang mini pile lah, yang gue yang sistemnya pop. Gue coba itu gue pasarin. Gue nggak tahu apa ini jalan itu ya. apa yang gue kalau masa sih gue nggak bisa. Tapi gue dikasih jalan waktu itu. Dikasih jalan. Ada yang menghubungi gue dari sekolah negeri di daerah Rawamangun. Kontak gue. Gue mau nih buat yang pancang mau pakai jasa pancang ini. Oke. Waktu itu gue masih tahap resign itu seminggu. Jadi dalam tahap resign seminggu itu gue sempat keluar Rawamangun. Rawamangun gue sebelum Desember, November akhir tahun. Dia harus kejar target dia untuk bangun
bangun sekolah, Oke. tak expand sekolah. Hari pertama ketemu dengan pakaian seadanya naik motor, dia nggak tahu gua berusaha menampilkan Yang paling bagus lah ya. Kayaknya. Set, hari kedua ketemu gua dikasih duit sekitar 20 juta. Oke. Gua nggak petil, orang itu percaya sama gua. Ya, individu aja. Video, tek, waduh, gua beli tiangnya di mana? Gua beli. Terus lu belum, jadi lu nggak tahu waktu Gua itu tahu pas channel. Iya, tapi lu nggak kayak has no idea kayak gitu. Gua tahu channel, tapi gua udah tahu resikonya apa. Ketika gua beli, orang belum tentu tahu percaya gua. Yang panjang itu kan Ya, nilainya. jadi lu nggak mungkin lu beli dulu kan berarti ya? Nggak mungkin lu. Gua hitung-hitung waktu Iya, itu. iya, iya. Gua hitung-hitung, wah kerja 2 minggu untung 20 juta waktu itu. Iya. Waktu itu perhitungan, 20 juta gua itu. Pagi-pagi, pokoknya udah di DP, gua usahain. Gua ke Bekasi pagi-pagi, gua ke Bekasi ketemu orangnya beli tiang pancangnya udah oke, kesunter juga gua cari-cari tiang pancang, oke, mesinnya belum ada. Pagi-pagi gua dari Bekasi, siangnya gua ada di Cengkareng sana lagi lah, di ujung-ujung untuk nge-DP-in alat. Malamnya gua di Rawamangun. Ngapain? Untuk ngecek lokasinya. Itu proyek pertama tuh ya? Nah, gue nginep di rumah saudara gue waktu itu di Kelapa Gading, jadi gue harus muter-muter naik motor. Ya dalam itunya banyak kendala susah sih, sampai yang ngejual yang minjemin sewa alat tiang pancang itu, wah kamu nekat. Ya udahlah, gue bilang gitu, udah ya kalau jalan-jalan enggak. Akhirnya berhasil 2 minggu selesai, salah perhitungan, untung 9 juta. Wah, Lumayan. lagi nih, bener nih. Gue mikir bener nih. Gue pasarin lagi di Kaskus. Yang pancangin tadi sama tadi? Sama. Iya. Pancang. Gue sempet mau beli alat, sewa ke bank waktu itu gue udah sempet, wah gue bisnis sendiri aja nih. Sumpah, ke Sukabumi. Ada orang ke Sukabumi. Akhir tahun tuh, Sukabumi. Gue datengin pagi-pagi ke Sukabumi. Lokasi proyeknya. Sorenya gue udah balik lagi. Gagal, gue malu di situ. Kenapa? Orangnya udah oke dengan harga terus. Gue malunya kenapa? Karena ternyata tiang pancang dan alat-alat pancangnya itu akhir tahun kosong. Gue menyewa. Oke. Jadi gue berpikir dulu. Itu kegagalan pertama tuh berarti ya? Pertama. Jadi gagal banyak. Jadi ngomong kan? Enggak, belum ada. Oh karena jadi malu aja ya? Jadi malu aja resiko waktu apa sih? Bolak-baliknya gitu ya? Resiko waktu aja. Ya namanya ini. Tapi kan gue cuma punya tabungan segitu. Iya. Akhirnya apapun lah waktu itu gue coba kerjain. Pernah. Tapi akhirnya bisnis itu gue nggak jalan. Yang pancang aja. Akhirnya tapi ada yang ngontek gue, entah dari Kaskus juga waktu itu. Ada yang ngontek gue. Ada seorang bos lah di daerah Cakung. Mau renovasi di daerah Setiabudi, renovasi buat sekolah teologi atau apa, renovasi. Ajak asup, ajak asup. Itu lama itu, tapi dari proses yang dari awal itu dapat 9 juta itu sampai ini lama. Yang asup ini? Asup. Sampai agak cukup beberapa bulan gue pikir, aduh, lu ngapain nih duit dari mana lagi gitu ya? iya dong. Jadi dari situ ternyata nggak ada. Ternyata untuk nyari 2 juta per bulan itu susah. Gue pikir, wah. Iya. Jadi kan gitu, masa sih gua S1 2 juta per bulan? Masa nggak bisa sih? Masih, ternyata dari 9 juta gua dapat senang sementara gitu. Tapi waduh susah setengah mati. Mulai frustasi juga. Tapi terusin, akhirnya dapat tuh masuk. Kerja 2 bulan lah, dapat 8 juta nih, 4 juta. Oh sama masuk proyek gitu. Ya, gua gandeng dia karena gua tahu dia belum dapat kerjaan juga udah. Gua diajak lagi. Nah, waktu itu dikenalin sama senior lah. Saya itu senior kita juga ada gabung bikin interior tahun 2011 aku bikin interior. Gudang gua cari. Nggak bayar, tapi gue berbekal koneksi gitu ya. Gudang gue cari, kantor gue cari, gue pinjam sementara. Nanti kalau udah settle pindah gitu. Berjalan 1 tahun, hampir 2 tahun ya baru setahun cukup maju. Sampai punya motor, bisa sewa workshop. Interior design, Indonesia cukup maju.
beberapa hal lah, bubar lagi. Kenapa bubar? Ya ada konflik. Ya artinya gini, kalau berbisnis begini. Berbisnis itu dua matahari nggak akan bisa. Oke. Salah satu lah ya. Salah satu. Kalau dua nanti cekcok dulu aja. Cekcok dulu. Gue orangnya cincai. Artinya gue nggak pernah perhitungan duit apa segala macam. Walaupun semua pada waktu itu hampir semua itu proyek gue yang cari. Artinya gue sebagai gue yang cari tuh proyek. Gue kantor apa segala macam tuh gue yang berusaha tanpa bayar lah gitu. Tapi bubar ya udah jalan. Gue ajak teman-teman beberapa, Bewok, Ahok. Habis bubar. Iya sebelumnya mungkin gue udah pernah tawarin. Kita sama-sama yuk buka usaha lah gitu. Usaha. Ahok waktu itu masih tempat kayak Bewok pernah gue ajakin. Wah lu nekat kan, gue belum berani. Pada waktu itu. Dari 2011 sampai gue 2015, gue itu kagak bisa tidurnya parah. Oh ya? Gue tidur sebentar tuh gue udah mikirin proyek. Bener, gue bisa kebangun. Gue sampai dalam mimpi gue mikir, gue mesti begini. Oh ya?